Vivo lagi-lagi main serius di segmen mid-range lewat dua model baru di lini Y series, Vivo Y31 5G dan Vivo Y31 Pro 5G. Kedua smartphone ini jelas diarahkan buat pengguna yang butuh perangkat terjangkau, tapi punya daya tahan kuat, baterai jumbo, layar cepat, serta dukungan konektivitas 5G. Kelihatan banget kalau Vivo pengen bikin seri Y bukan cuma sekedar entry level manis-manisan, tapi juga punya identitas lebih mateng di kelas menengah. Jadi, mari kita kupas habis dua saudara baru ini, mulai dari desain, layar, performa, kamera, sampai baterai. Dan tentu, gue bakal kasih pandangan anti-mainstream soal strategi Vivo di pasar yang makin brutal ini. Desain, main aman tapi nggak murahan. Kalau ngelihat desain Y31 5G, Vivo main di jalur aman. Bodinya masih pakai plastik polikarbonat dengan finishing glossy yang gampang ninggalin sidik jari. Tapi jangan salah, build quality-nya tetap solid. Dan yang menarik, varian ini udah punya sertifikasi IP68 bahkan IP69. Artinya bisa tahan air lebih dalam dan tahan debu lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Ironisnya, padahal Pro biasanya identik dengan proteksi lebih oke. Bisa jadi ini strategi diferensiasi produk. Pro lebih fokus ke performa, sementara non-Pro lebih tahan banting. Dan jujur, itu agak bikin kita garuk kepala. Layar, refresh rate tinggi, resolusi beda jalur. Di bagian layar, Vivo ngasih pembedaan yang jelas. Y31 5G bawa panel IPS LCD 6,68 inci dengan resolusi HD+, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan maksimal 1000 nits bikin pengalaman scrolling terasa mulus. Tapi ya, resolusinya masih mentok di HD+. Untuk harga hampir 3 jutaan, ini agak jadi deal breaker, apalagi kompetitor udah banyak yang kasih Full HD di rentak yang sama. Y31 Pro 5G lebih rasional dengan layar 6,72 inci Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan 1050 nits. Kombinasi ini jelas bikin pengalaman multimedia lebih tajam, cocok buat yang sering streaming atau main game. Jadi kalau lo tipe orang yang visual banget, Pro jelas lebih recommended. Tapi kalau kebutuhan lo sekedar media sosial atau nonton santai, Y31 5G udah cukup. Performa, Snapdragon lawan Dimensity. Nah, masuk ke bagian paling seru. Y31 5G ditenagai Snapdragon 4 Gen 2. Chipset ini termasuk baru di kelas entry mid dengan fabrikasi 4 nanometer. Performanya efisien, cocok buat multitasking ringan sampai gaming kasual. Ditambah opsi RAM 4GB atau 6GB plus penyimpanan 128GB, HP ini lebih condong ke balance antara daya tahan baterai dan performa stabil. Sementara itu, Y31 Pro 5G dapat Dimensity 7300. Ini chipset kelas menengah yang performanya lebih konsisten buat gaming mid-tier. Ditambah RAM 8GB dan penyimpanan hingga 256GB, jelas targetnya pengguna yang butuh power lebih. Disinilah Vivo bikin segmentasi jelas, yang standar buat user mainstream yang lebih mikirin baterai dan durability, sementara Pro buat mereka yang pengen tenaga lebih. Kamera, nggak ada inovasi tapi cukup oke. Soal kamera, Vivo agak konservatif. Y31 5G hadir dengan kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP. Y31 Pro 5G pakai setup serupa. Kamera belakang utama 50MP ditemani sensor depth 2MP serta kamera depan 8MP. Buat foto di siang hari hasilnya pasti aman lah. Tajam, warna oke, dynamic range lumayan. Tapi jangan berharap banyak di low light karena sensor tambahan gak bantu banget. Vivo kayaknya sengaja nggak bikin kamera jadi selling point utama seri ini karena mereka punya seri V buat main di ranah fotografi. Baterai, satu paket kuat. Dua-duanya sama-sama bawa baterai 6500 mAh dengan pengisian cepat 44 Watt. Kapasitas ini di atas rata-rata untuk segmen mid-range. Buat pemakaian normal, HP ini gampang banget tembus 2 hari. Tapi kalau dipakai gaming,
Y31 Pro 5G dengan Dimensity 7300 pasti lebih boros dibandingkan yang standar. Untungnya, fast charging 44 watt udah cukup kenceng buat ngecas dari 0 ke 50% dalam waktu sekitar setengah jam. Harga dan posisi di pasar. Nah, sekarang kita bahas soal harga. Bagian yang sering jadi penentu akhir. Y31 5G dibanderol mulai Rp14.999 India sampai Rp16.499 India alias sekitar 2,8 juta sampai 3,1 juta rupiah. Y31 Pro 5G dipatok di kisaran Rp18.999 India sampai Rp20.999 India atau sekitar 3,6 juta sampai 4 juta rupiah. Strateginya jelas, Vivo pengen main di bawah seri V, tapi tetap punya value lebih dari seri Y sebelumnya. Dan kalau lo perhatiin, kemungkinan besar Y31 5G bakal masuk resmi ke Indonesia. Alasannya simple, generasi sebelumnya, Y29 juga rilis resmi di sini. Analisis, strategi Vivo yang unik. Sekilas kedua HP ini kayak biasa aja, tapi kalau kita bedah lebih dalam, strategi Vivo sebenarnya menarik. Pertama, Vivo coba pecah fokus antara durability dan performance. Model standar lebih kuat di proteksi dan baterai, sementara model Pro lebih unggul di performa dan layar. Jadi user bisa milih sesuai kebutuhan. Kedua, Vivo berani main di layar HD Plus buat varian standar. Ini memang bikin sebagian orang ngejudge ketinggalan zaman, tapi juga bisa dilihat sebagai upaya menjaga harga tetap kompetitif tanpa ngorbanin refresh rate yang tinggi. Agak kontroversial tapi bisa jadi efektif buat target market yang nggak terlalu peduli resolusi. Ketiga, Vivo paham betul kalau segmen mid-range sekarang penuh darah. Xiaomi, Infinix, Realme, semua lagi agresif. Dengan strategi ini, Vivo saya akan bilang, lo mau HP yang lebih tahan banting atau yang lebih bertenaga, pilih aja. Kalau lo cari HP mid-range dengan baterai super besar, refresh rate tinggi, dan proteksi IP rating lebih kuat, Y31 5G bakal cocok banget, apalagi harganya lebih ramah. Kalau lo lebih peduli ke layar Full HD+, chipset lebih kenceng dan penyimpanan lega, Y31 Pro 5G jelas pilihan tepat. Tapi ingat, keduanya bukan buat mereka yang prioritasnya kamera. Buat foto-foto kece, lo mending lirik seri V atau seri X. Secara keseluruhan, Vivo berhasil ngasih pilihan yang jelas buat segmen menengah. Satu main di durability, satu lagi main di performa. Dan gue cukup apresiasi strategi itu, meskipun eksekusinya belum sepenuhnya mulus. Jadi menurut lo, lebih worth it ambil yang standar dengan proteksi lebih oke, atau Pro dengan performa lebih garang? Karena kalau gue pribadi, Y31 5G justru lebih menarik. Gak banyak HP mid-range yang punya IP69 rating. Itu jarang banget.